Sistem Manajemen Kinerja atau yang disingkat SMK merupakan sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengukur kinerja pegawai negeri pada Polri agar selaras dengan visi dan misi organisasi. Faktor kinerja atau Key Result Area adalah objek kegiatan yang merupakan rangkaian pokok-pokok tugas, fungsi, dan cakupan tanggung jawab suatu jabatan pegawai. Indikator kinerja atau Key Performance Indicator adalah penjabaran tugas dan cakupan tanggung jawab dari faktor kinerja. Pejabat penilai atau disebut juga PP adalah atasan langsung yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengidentifikasi, mengukur, dan menilai kinerja pegawai yang dipimpinnya. Atasan pejabat penilai atau disebut juga APP adalah atasan langsung dari PP yang memiliki tugas dan tanggung jawab menyelesaikan permasalahan banding yang diajukan oleh pegawai yang dinilai. Pegawai yang dinilai atau disebut juga PYD adalah pegawai yang diidentifikasi, diukur, dan dinilai kinerjanya oleh PP. Rekan kerja adalah pegawai yang memiliki atasan langsung yang sama dengan PYD. Faktor generik merupakan indikator penilaian yang diberlakukan sama pada semua pegawai. Faktor spesifik merupakan indikator penilaian yang terkait dengan tugas pokok, fungsi, dan tanggung jawab pegawai. Tata cara penilaian kinerja. 1. PP menjelaskan program kerja yang dijabarkan dalam program kegiatan fungsi sebagai acuan dalam membuat faktor kinerja yang dituangkan dalam kesepakatan kerja. 2. PP mempelajari formulir penilaian kinerja dan memahami faktor kinerja yang dinilai. 3. PP menjelaskan maksud, tujuan, manfaat, dan jenis penilaian kinerja kepada PYD. 4. PP bersama RK dan PYD mengidentifikasi dan menjelaskan penilaian 10 faktor kinerja generik pada periode berjalan, meliputi A. Kepemimpinan, B. Jaringan sosial, C. Komunikasi, D. Pengendalian emosi, E. Agen perubahan, F. Integritas, G. Empati, H. Pengelolaan administrasi, I. Kreativitas, dan J. Kemandirian. 5. PP menjelaskan secara detail tugas, fungsi, dan tanggung jawab PYD berdasarkan dokumen, uraian jabatan yang dinilai, dan pedoman standar kinerja. 6. PP bersama PJD mengidentifikasikan dan menyepakati 5 tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang dijadikan faktor penilaian kinerja spesifik pada periode berjalan. Contoh kesepakatan kinerja spesifik sebagai berikut. Pemantauan dan pembimbingan merupakan aktivitas dalam penilaian kinerja yang bertujuan untuk memantau dan mengarahkan pegawai dalam rangka pencapaian standar kinerja dan capaian kinerja setiap bulan. Revisi kegiatan pemantauan dan pembimbingan meliputi 1. PP membuat catatan mengenai capaian kinerja PYD. 2. PP memberikan arahan dan petunjuk guna memotivasi PYD dalam mencapai target kerja. 3. PP memanggil PYD yang memiliki kinerja di bawah standar untuk diberikan bimbingan, motivasi kerja, dan jika perlu merekomendasikan untuk mengikuti program pembinaan. Pelaksanaan penilaian. 1. Penilaian kinerja pegawai dilaksanakan berdasarkan penilaian FG dan FS. 2. Faktor penilaian kinerja generik diberlakukan sama untuk seluruh pegawai. 3. Faktor penilaian kinerja spesifik berbeda antara pegawai satu dengan lainnya yang didasarkan atas tugas pokok,
fungsi, dan tanggung jawab jabatan masing-masing. Evaluasi kinerja merupakan aktivitas penilaian kinerja yang bertujuan untuk mengkaji dan mengukur capaian kinerja pegawai pada periode berjalan. Tahapan evaluasi kinerja meliputi 1. PP menjelaskan tentang hasil penilaian berdasarkan capaian kinerja PYD. 2. Bila PYD menyetujui hasil penilaian kinerja yang diberikan PP, maka PYD wajib menandatangani formulir rekapitulasi penilaian kinerja. 3. Apabila PYD keberatan, maka PP berkewajiban memberikan keterangan pada kolom catatan akhir dan menandatangani formulir rekapitulasi penilaian kinerja. 4. PP mengirimkan formulir penilaian kinerja dan rekapitulasi penilaian kinerja kepada pejabat pengemban fungsi SDM selambat-lambatnya 1 minggu setelah formulir diterima. Pengajuan keberatan. PYD dapat mengajukan keberatan kepada APP apabila tidak setuju atas hasil penilaian kinerja dari PP. Cara pengajuan keberatan. 1. PYD menyerahkan formulir keberatan kepada APP paling lambat 1 minggu terhitung sejak diterimanya hasil penilaian kinerja. 2. APP memanggil PP, rekan kerja, dan PYD untuk mengklarifikasi hasil penilaian kinerja. 3. Setelah melaksanakan klarifikasi, APP wajib memberikan putusan atas keberatan yang diterima dalam waktu 1 hari. 4. Putusan APP bersifat final dan mengikat. Penyerahan hasil kinerja kepada pejabat pengemban fungsi SDM. 1. PP menyerahkan hasil penilaian capaian kinerja setiap bulan kepada pengemban fungsi SDM. 2. Pengemban fungsi SDM mendatakan hasil penilaian kinerja PYD, selanjutnya digunakan sebagai dasar pemberian tunjangan kinerja setiap bulan. 3. Fungsi SDM mengarsipkan rekapitulasi hasil penilaian kinerja setiap 6 bulan yang digunakan dalam mendukung pembinaan karir.